Dua hal yang sangat penting untuk Anda bisa sukses dan juga menang di dalam bisnis zaman sekarang. Yang pertama adalah timing, yang kedua adalah productivity. Kalau Anda lihat kenapa banyak perusahaan-perusahaan di China dan juga produk-produk dan apapun barang-barang dari China masuk ke Indonesia dan juga masuk ke berbagai negara di dunia, karena mereka memiliki dua kekuatan itu. Pertama, timing yang tepat, kedua adalah productivity yang tepat. Timing adalah mereka cepat sekali ya di dalam menggempur dan juga masuk ke dalam perusahaan-perusahaan dan sebagainya, masuk ke dalam global market, dan juga produk-produknya mereka begitu sangat bagus ya, karena punya productivity yang tinggi dari timnya, sehingga percepatannya luar biasa. Jadi kecepatan atau speed itu yang paling penting di dalam bisnis zaman sekarang. Speed, timing, productivity. Banyak perusahaan-perusahaan yang gagal, banyak perusahaan-perusahaan yang slow, banyak perusahaan-perusahaan yang tidak sesuai karena mereka terlalu lambat, terlalu manual, terlalu semuanya prosesnya begitu ribet, tidak simple, dan juga timing yang terlambat. Nah, itu adalah membuat perusahaan tersebut lambat bergerak. Dalam video ini saya akan sampaikan kepada Anda adalah jika Anda saat ini punya bisnis tapi kok saya tidak sesuai dengan harapan saya bisnisnya drop ya, penjualannya drop, customer saya juga makin lama makin sedikit, ada sesuatu hal yang harus Anda ganti. Bisa jadi karena zaman sekarang semuanya serba otomatis, serba sistem. Kalau kita masih manual pasti akan ketinggalan ya. Dan saya pernah sampaikan, banyak sekali saya sampaikan dalam video-video saya adalah cost terbesar dalam bisnis adalah omset ataupun penjualan yang tidak terjadi. Sekali lagi, cost terbesar dalam bisnis adalah penjualan yang tidak terjadi. Artinya gini, Anda punya banyak calon customer, punya banyak leads, punya banyak prospek, tetapi tidak terkonvert menjadi customer. Itu yang menyebabkan cost yang besar. Kenapa? Karena Anda membuat budget marketing yang tinggi, mengiklankan, bahkan Anda pakai banyak sekali promosi-promosi yang dilakukan untuk bisa mendatangkan calon customer, calon prospek, tetapi tidak terkonvert jadi customer. Nah, itu yang membuat bisnis Anda loss, di mana fixed cost yang harus dibayar setiap bulan tetapi tidak bisa tertutup karena tidak ada penjualan. Jadi sekali lagi, cost terbesar dalam sebuah bisnis adalah penjualan yang tidak terjadi. Nah, maka kalau saya simulasikan, tapi bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda bisa nonton dulu. Jangan lupa Anda bisa subscribe dan juga share ke teman-teman Anda, karena saya percaya sharing is caring. Oke, so saya simulasikan kepada Anda. Ya, misalnya Anda melakukan marketing. Tujuan marketing adalah mendatangkan leads. Ya, leads atau calon customer. Masuklah ke website Anda ataupun ke DM ya. Website ataupun masuk ke DM dan sebagainya ya. Lalu apa yang terjadi? List tersebut di follow up oleh tim Anda. Taruhlah Anda ada CS yang memfollow up leads tersebut. Oke? Nah, karena sistem follow up-nya masih manual, jadi CS-nya kadang-kadang dia bisa lupa, bisa feeling jawabnya. Mungkin ya kadang-kadang bisa bagus, kadang-kadang bisa kurang tepat, tergantung moodnya dia. Tergantung saat itu dia lagi termotivasi apa enggak. Kalau dia satu lagi jenuh, lagi capek, lagi stres, segala macam, mungkin ya jawabnya biasa-biasa aja. Akhirnya apa yang terjadi? Leads yang masuk bisa jadi tidak jadi closing. Ya, leads yang masuk itu tidak jadi closing. Tidak closing, tidak closing, tidak closing. Anda hitung aja berapa banyak leads yang masuk yang tidak closing. Misalnya dalam satu bulan ada 100 leads yang masuk ke sistem Anda karena ditangani oleh manual. Bisa jadi mungkin dari 100 yang closing mungkin cuma 10 misalnya begitu. Ya, itu pun karena Andanya turun sebagai business owner, saya jadi sales lagi. Saya yang nanganin, saya yang bantuin tim sales saya, tim CS saya. Sehingga tidak closing. Banyak 90, bayangin. 90 tidak closing, ya. 90 tidak closing, saya tulis di sini, ya, mohon maaf. Nah, supaya kenapa tidak closing? Karena bisa jadi mungkin tim Anda tidak bisa menangani dengan baik, cara follow up-nya salah, skripnya tidak digunakan dengan maksimal, bahkan Anda turun sendiri sebagai super salesman di bisnis Anda untuk membantu tim sales Anda. Nih, kamu follow up-nya kayak gini nih, kamu nanyanya begini, kamu jawabnya begini. Capek kan? Akhirnya apa? Anda keluarkan budget marketing, lalu Anda follow up sendiri karena tim sales Anda. Ya gitu cara follow up-nya terlalu manual, ya. Berarti kalau follow up manual bagaimana? Satu, tergantung feeling. Kalau feelingnya bagus,
ya jawabnya bagus. Kalau feelingnya lagi nggak mood, lagi stres, lagi banyak tekanan, bisa jadi kurang bagus. Jadi satu tergantung feeling. Juga yang dijawab oleh CS-nya juga tergantung feeling dia. Ah, saya mau jawab yang si A, yang si B, yang nanti si C, D, dan sebagainya. Nanti saya tunggu aja. Kalau saya lagi ada waktu baru saya jawab. Jadi mereka tergantung feeling-feeling. Ya, kedua, tidak ada timing yang tepat. Kapan jawabnya? Di waktu pagi, waktu siang, waktu malam, nggak tahu. Pokoknya ya saya jawab aja tergantung saya suka lah kapan. Ya, jadi satu feeling-feeling, ya kadang saya mau, kadang enggak. Ya bisa jadi banyak yang tidak terjawab karena saya kan banyak banget tuh di WA, banyak banget yang saya jawab tadi nggak tergantung mood saya. Kedua, timingnya juga saya nggak tahu nggak tepat kapan. Kadang-kadang waktu saya WA, customer-nya tiba-tiba nggak suka langsung di blok karena tidak tahu timing yang tepat. Ketiga, skripnya juga kurang efektif sehingga banyak tertolak. Banyak mungkin hanya dibaca doang, banyak mungkin tidak dijawab dan sebagainya. Jadi tidak closing. Jadi 3 kelemahan kalau manual. Ya kan? Nah, pertanyaan, berapa lama Anda mempertahankan seperti ini terus? Ya, satu, marketing kan masih dibayar. Budget marketing berapa per bulan? Anda hitung aja budget marketing berapa, dapat leads berapa. Itu aja untuk bisa marketing dapat leads saja, itu setengah mati. Ya, kalau bilang setengah is dead gitu kan. Ini contoh aja buat Anda. Jadi poinnya apa? Marketing sudah dilakukan, leads dapat, tapi leads aja satu nggak qualified. Jadi untuk dapat qualified leads aja itu perlu effort, perlu usaha, perlu segala macam cara yang tepat ya, karena zaman sekarang tidak mudah. Dapat 100 dibuang-buang. Sayang kan? Nah, itu pertanyaannya. So, kalau Anda seperti ini terus, apakah ada pertanyaan? Apakah mengalami seperti ini? Leads yang masuk dibuang-buang. Ya, leads yang masuk dalam tanda kutip dibuang-buang. Sayang. Satu lagi, kalau CS Anda nggak masuk, padahal itu orang sales jago banget, berarti loss penjualan Anda kan? Karena sales Anda atau CS Anda mungkin ya begitu-begitu aja. Ya, Anda sendiri yang paling jago jualannya. Jadi bayangin, Anda yang keluar modal marketing, Anda juga yang jadi super salesman, Anda juga yang bayar gajinya. Business owner setengah mati kan? Budget dari saya, modal dari saya, usaha dari saya, pakai waktu saya lagi. Apakah Anda work smart atau work hard? Nah, itu pertanyaan. So, gimana solusinya? Nah, solusinya adalah begini. Di awal saya sampaikan bahwa yang paling penting dalam sebuah bisnis adalah bagaimana kita speed, timing, productivity. Itu yang paling penting. Dan akurasi, ketepatan. Itu yang paling penting. Karena itu yang membuat bisnis-bisnis zaman sekarang bisa menang. Ya, nah, bagaimana caranya? Maka jangan semuanya harus dimanualkan. Saya banyak membantu pengusaha-pengusaha yang tadinya semuanya manual, mereka mulai belajar sistem, mulai semi dengan manual dan sistem di-combine. Dan ada beberapa yang mungkin lebih banyak ke sistem. Gak apa-apa. Jadi yang manual memang manual tetap ada, tapi yang memang harus disistemasikan, ya harus disistemasikan. Kenapa? Karena Anda terlambat kalau enggak. Oke? So, singkat cerita. Jadi kalau saya pakai sistem, ya, misalnya tadi marketing, mendapatkan leads, masuk ke, tadi bukan manual, tapi CRM system. Artinya Customer Relationship Management System. Ya, Customer Relationship Management System. Supaya leads yang masuk bisa terolah, ya bisa terproses, bisa termanage, sehingga bisa jadi terkonversi jadi closing. Nah, itu yang lebih smart. Kenapa? Karena ada manajemen. Di mana-mana kalau ada manajemen itu ada pengaturan. Ya, ada yang organizing. Itu kan jauh lebih baik. Coba bayangin kalau Anda bikin sebuah pesta gitu kan, tapi nggak ada yang ngatur, nggak ada IO-nya, nggak ada WO-nya. Berantakan kan? Nanti siapa yang jadi MC-nya, nanti gimana acaranya, nanti gimana kalau tamu-tamu masuk dan sebagainya. Itu kan berantakan karena tidak di-manage. Tamu-tamu yang masuk, nanti berdiri di mana, kalau ada hujan di mana, itu kan tidak termanage. Nah, bayangkan list yang masuk ke bisnis Anda tidak termanage karena nggak ada IO-nya. Yang nggak ada WO-nya mungkin kalau acara wedding misalnya gitu kan. Maka harus ada IO-nya, harus ada WO-nya yang organize itu. Nah, kalau IO-nya manual, ya tergantung bagus nggak, ya segala macam. Tapi kalau WO-nya ataupun organizer-nya pakai sistem, dengan sistem otomatis dan timing yang tepat, script yang tepat, akankah closing-nya lebih banyak? Nah, itu yang paling diperhatikan kan. Berarti CRM system pun tidak bisa sembarangan. CRM system yang harus teruji, yang harus dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang bukan hanya di Indonesia, artinya bisa masuk di beberapa perusahaan dengan konteks yang berbeda, terbukti, teruji, saya sudah punya pengalaman, sudah punya jam terbang, sudah punya reputasi, itu yang kita pakai. Anda mending pakai CRM yang biasa-biasa aja atau yang sudah terbukti luar biasa? Nah, ya, tergantung, ya kan? Jadi kalau saya mau mempercepat waktu, saya lebih baik pakai yang lebih baik, yang luar biasa. Nah, saya punya rekomendasi CRM system, yaitu Soho CRM System. Ya, kenapa? Karena saya coba sendiri, saya pakai sendiri, dan ini memang terbukti. Jadi saya nggak cuma ngomong doang ya. Ini benar-benar saya praktekkan langsung, saya buktikan langsung, sehingga bisa termanage dengan lebih baik lagi. So, bedanya dengan manual apa? Manual ya semua tadi ya, feeling, nggak ada timing, scriptnya nggak tepat. Nah, kalau kita CRM yang tepat, ya pertama-tama
namanya sistem. Yang paling penting buat sistem apa? Bisa nggak itu reliable, bisa diandalkan, sedikit sekali error, service-nya gampang. Itu yang paling penting. Kalau punya sistem tapi susah, lama, prosesnya ribet dan sebagainya kan capek juga. Ya sistem itu harus sangat memudahkan. Nah, jadi cari CRM sistem yang sangat mudah, user friendly, sudah digunakan di berbagai negara. Jadi artinya sudah sangat terbukti. Ya, sistemnya cepat, ya kan? User friendly, gampang. Anda bisa coba dulu lagi. Ada 14 hari gratis coba. Jadi Anda pakai dulu, coba dulu. Oh, ternyata memudahkan. Yang dan pasti. Ya, karena saya juga pakai. So, bagusnya dengan sistem CRM adalah begini. Pertama, kita punya schedule timing yang tepat. Jadi, kapan waktunya si list ini kita follow up, tahu tepat. Karena kalau tidak tepat waktunya, bisa jadi listnya juga merasa terganggu. Karena misalnya terlalu banyak yang masuk, jadi dia terganggu. Mungkin WA kita bagus, tapi tidak dilihat. Karena terganggu. Timing yang tepat, strategic script yang tepat. Karena kenapa bisa strategik? Karena kita rancang. Saya bantu klien-klien saya untuk merancang sales script. Karena sales script yang tepat itu meningkat sekali. Ya langsung otomatis meningkat conversion rate. Kalau script yang tidak tepat, ya itu dibaca doang, di-read doang, nggak dibaca. Akhirnya customer ya ghosting, hilang, di-block. Nah, karena tidak tepat. Terlalu cepat, terlalu nge-push. Customer zaman sekarang sangat-sangat sensitif. Ya, apalagi Gen Z. Ya, ini saya nggak mengeneralisasi, tapi kebanyakan ya dapat WA yang kira-kira orang tepat langsung di-block, langsung tidak dibaca, langsung di-delete dan sebagainya. Ya kan? Anda begitu nggak? Ya. Nah, saya juga merasa begitu kalau kita tidak tepat. Tapi kalau script yang tepat, kita justru mau tanya. Kita penasaran, malah kita mau explore. Itulah keunggulan Gen Z zaman sekarang. Ya bahwa mereka mau belajar lagi, mau explore lagi. Kenapa? Karena ini begini, karena ini penasaran, bagus gitu kan. Pasti begitu. Ya. Tapi kalau biasa-biasa aja, umum ya samalah ya. Jadi script yang tepat. Ketiga, automated nurturing. Nurturing itu sangat penting. Tahu nurturing ya? Nurturing ibaratnya kalau kita bagaimana caranya orang yang tadinya tidak suka, tidak mau, masih cold gitu kan. Tapi kita nurture, kita datengin lagi dengan follow up yang tepat. Akhirnya mereka terbuka pikirannya dan terbuka akhirnya mau coba. Itu kan nurture. Ya kita maintain begitu kan. Maintainingnya dengan yang tepat. Anda sendiri begitu nggak? Kalau Anda misalnya ya datang ke satu perusahaan ya, misalnya mau beli apapun gitu kan, tapi salesnya bisa nurture dengan baik, ya Pak silakan Bapak lihat-lihat dulu boleh ya. Nanti ada masalah tinggal tanya saya. Ini kasih solusi. Ini kalau ini bedanya dia kasih solusi dengan baik, kasih fokusnya begini-begini. Pak kalau yang beli yang ini tuh Pak bagusnya begini, kalau yang ini begini. Jadi ada bedanya begini-begini. Anda kan senang dilayani seperti itu karena di nurture. Karena di take care, karena diperhatikan kan, Ibu gimana, bisa saya bantu apa gitu kan. Nah itu nurturing. Nah kalau nurturingnya tepat, customer juga beli. Tapi kalau nurturingnya, Pak gimana Pak? Udah coba Pak? Kapan lagi Pak? Ya susah. Ya memang tidak semua begitu ya. Ada juga cara-cara yang sudah bagus yang saya lihat juga. Banyak perusahaan yang sudah pakai nurturing. Tapi bayangkan kalau kita bisa automated nurturing. Sudah kita scriptnya diatur. Otomatis artinya gini, Anda nggak usah ngatur lagi waktunya kapan, jamnya kapan. Mereka langsung kirim sendiri lewat email. Dan bisa omni channel. Ya, di video sebelumnya saya belajar, Anda bisa nonton video saya sebelumnya tentang omni-channel dan multi-channel. Multi-channel Anda semua manual, omni-channel adalah Anda bisa punya integrated channel yang banyak dan Anda bisa follow up dengan satu timing yang tepat, kedua nurturingnya juga scriptnya tepat. Kan memudahkan, Anda lagi di mana, semuanya termanage, customer-customernya bisa termanage di mapping, yang mana di follow up begini, yang mana di follow up kan lebih mudah. Kesatu, kalau kita pakai script, kita pakai timing yang tepat, automated nurturing dengan kata-kata follow up waktu yang tepat, akankah closing lebih banyak? Nah, jadi misalnya Anda tadi dapat 100 leads, ya ini tidak mengenal feeling karena sudah otomasi, scriptnya udah bagus, bahkan juga bisa ada emoticon segala macam juga bisa. Apakah coach? Pertanyaan, coach, berarti kan kayak dijawab sama mesin? Belum tentu. Anda juga tetap bisa manualnya masuk, tapi minimal ya script yang terbaiknya sudah Anda berikan dulu. Ya, zaman sekarang kan kita semua serba sistem, serba otomatis. Memang manual tetap ada, tidak ditinggalkan. Bukan artinya oke pindah ke sistem, manual dilepas. Ya nggak gitu juga. Ya, kita harus combine manual dan systemize. Tapi customer merasa lebih terlayani karena mereka sudah dapat. Mungkin ada beberapa yang gini, coach, enggak coach, saya juga dapat email, kadang-kadang saya terganggu juga. Iya, karena timingnya tidak tepat, kata-katanya tidak tepat. Bisa jadi begitu. Itu kan tetap bisa dimodifikasi. Nah, bayangkan kalau saya tidak punya script, tidak punya sistem, kita mau evaluasinya gimana? Semuanya manual. Ini kenapa nggak closing? Kamu sih jawabnya begini, ini kamu jawabnya begitu. Ya, customer, Anda juga nggak tahu salahnya di mana, Anda juga nggak tahu salah di mana. Akhirnya apa? Customer nggak closing, semuanya disalahin. Anda lagi yang turun. Ya, seperti muter-muter begitu kan, capek dong, ya kan? Nah, jadi dengan ini, memang mungkin pasti ada test and measure.
tapi kita akan meneliti lebih baik. Kita akan dapat, temuan, kenapa tidak balas, kenapa? Karena kita bisa punya indikatornya, bisa lihat kenapa tidak direspon, kenapa tidak. Kita bisa tahu, bahkan kita bisa tracking, kenapa customer suka ini, kenapa customer beli yang ini, kenapa customer, kita bisa kasih rekomendasi segala macam, karena tertrace semuanya. Menarik kan? Ya, nah, jadi kalau seandainya dapat follow up 1, enggak, tapi follow up 2 di nurture dengan baik, kemungkinan bisa yang tadinya nggak mau, yang no tadinya bisa maybe yes ya. Mungkin juga bagus ya, akhirnya bisa closing. Dan bahkan kita bisa tahu, ini udah maybe yes loh, udah hampir 80% udah closing, tinggal dorong closing, ya kan? Nah bayangkan, kalau Anda pakai sistem ini, berapa persen conversion rate Anda ke closing? Bisa jadi mungkin ada beberapa klien saya 30%, ada yang tadinya 5%, naik ke 20%, ada yang tadinya 5%, 2% bahkan, ada yang naik ke 34%, ada yang naik ke 47%. Ini artinya yang naik. Ya, Anda bisa jadi mungkin 35%, at least 70%, bisa jadi, why not? Tergantung industri Anda. Tapi basically adalah, kalau Anda bisa meningkatkan ini, conversion rate ini, Anda akan jauh mendapatkan hasil luar biasa. Dan Anda tidak buang-buang biaya. Karena biaya terbesar adalah, ini yang seharusnya 30%, ini yang seharusnya mungkin 70%, Anda buang-buang, tidak terjadi penjualan. So, good news buat Anda, kabar gembira buat Anda adalah, Soho CRM System, Anda bisa cek link di bawah, itu memberikan 14 hari gratis untuk Anda coba. Pakai dulu, coba dulu. Karena kalau nggak coba kan nggak tahu. Pakai dulu, coba dulu. Ya, don't take my word for it, but you try yourself. Ya, but I try myself, I prove myself, it works. Ya, tinggal Anda. Kalau Anda mau ada percepatan, Anda bisa menang dalam kompetisi bisnis Anda. Saran saya, Anda klik link di bawah. Ya, Anda coba dulu 14 hari gratis. Tapi semuanya tergantung Anda. Kalau Anda tidak melakukan hal yang berbeda, Anda akan mendapatkan hasil yang sama. Lakukan hal yang berbeda supaya mendapatkan hasil yang berbeda. Saya Hendra Hilman, sukses selalu, salam pengusaha. Hundreds of records to update. How on earth are you going to do that? Well, I have... One by one, of course. Oh, that was easy. Hey, wait, you're leaving. What about that dashboard? Zia, show me a dashboard of leads from the past month. Hey, what about the... Who said CRMs can't be easy, huh? Experience simplicity with Zoho CRM.